lost some of his swagger when in just 50 minutes of deliberations, the jury decided he's Kisah ini berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994. Sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam dan membuka sisi tergelap dari hubungan rumah tangga. Farah Fratta, seorang ibu muda dengan 3 anak, ditemukan tewas akibat pembunuhan berencana yang dirancang dengan sangat dingin. Yang lebih mengejutkan, dalang di balik peristiwa itu bukan orang asing, melainkan suaminya sendiri, Robert Allen Fratta. Ia adalah seorang mantan polisi, seseorang yang semestinya memahami hukum, namun justru menyalahgunakannya. Kasus ini bukan sekedar perceraian yang berakhir pahit. Ia berubah menjadi kisah penuh intrik tentang dendam, perebutan hak asuh, dan obsesi seorang pria yang akhirnya menjadikannya sebagai pelaku utama dalam sebuah tragedi kriminal yang hingga kini dikenang sebagai salah satu pembunuhan berencana paling mengejutkan di Amerika. Farah Fratta pernah membayangkan pernikahannya dengan Robert Allen Fratta akan berjalan bahagia. Dari luar, kehidupan mereka terlihat normal, bahkan bisa dibilang cukup mapan. Robert, seorang mantan polisi yang punya wibawa, dan Farah, seorang ibu yang dikenal ramah oleh lingkungan sekitar. Namun, di balik itu semua, hubungan mereka ternyata jauh dari kata harmonis. Waktu demi waktu, pertengkaran makin sering terjadi. Bukan hanya soal perbedaan pandangan, tapi juga cara Robert memperlakukan Farah. Banyak orang mungkin tidak tahu betapa rumah tangga yang tampak baik-baik saja itu sebenarnya rapuh. Farah mulai merasa terkekang, sementara Robert semakin menunjukkan sifat keras kepala dan sikap dominatifnya. Ketika masalah tak lagi bisa ditutupi, keputusan perceraian pun diambil. Bagi Farah, perceraian adalah jalan terakhir untuk melindungi dirinya dan juga anak-anaknya dari konflik yang tak ada habisnya. Tapi bagi Robert, perceraian adalah pukulan telak terhadap harga dirinya. Ia merasa dikhianati, merasa dipermalukan, dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa rumah tangga yang ia bangun berakhir begitu saja. Inilah titik awal kisah tragis ini. Dari perceraian yang seharusnya menjadi jalan keluar, justru tumbuh menjadi bara dendam. Bara itu, tanpa disadari, akan membakar habis tidak hanya kehidupan Farah, tetapi juga masa depan Robert sendiri. Setelah keputusan untuk bercerai diambil, masalah baru yang jauh lebih rumit muncul, hak asuh anak. Buat banyak pasangan yang berpisah, ini memang jadi isu paling sensitif. Anak bukan sekedar hak, tapi juga simbol siapa yang lebih berhak dianggap sebagai orang tua yang layak. Bagi Farah, anak-anak adalah segalanya. Ia ingin mereka tumbuh di lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan jauh dari konflik yang selama ini meracuni rumah tangga mereka. Farah berjuang keras untuk mendapatkan hak asuh, meyakinkan pengadilan bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang stabil bagi anak-anaknya. Tapi di sisi lain, Robert memandang hak asuh ini sebagai pertarungan harga diri. Ia tidak hanya ingin tetap dekat dengan anak-anaknya, tapi juga tidak mau dikalahkan oleh Farah. Baginya, jika Farah mendapatkan hak asuh penuh, itu artinya ia kalah total dalam perceraian ini. Pikiran seperti itu membuat Robert makin tersudut. Pertarungan di pengadilan pun semakin panas. Setiap sidang, setiap dokumen, setiap argumen terasa seperti pisau yang menusuk ego Robert. Ia menilai Farah bukan hanya sebagai lawan, tapi sebagai penghalang besar dalam hidupnya. Dari sinilah rasa frustasi Robert makin menjadi-jadi. Rasa cinta yang dulu pernah ada berubah jadi amarah yang mengakar. Dan perebutan hak asuh itu menjadi bahan bakar bagi kebencian yang semakin membara. Robert Fratta mungkin sudah tidak lagi aktif sebagai polisi, tapi status itu tetap melekat pada dirinya. Orang-orang di sekitarnya masih melihatnya sebagai sosok yang punya wibawa, seseorang yang terbiasa menghadapi tekanan dan tentu saja punya jaringan luas. Kepercayaan yang melekat itu menjadi aset berharga, dan tragisnya justru ia gunakan untuk tujuan yang kelam. Dengan latar belakang kepolisian, Robert tahu bagaimana berbicara dengan meyakinkan. Ia tahu bagaimana cara mengendalikan percakapan, menanamkan rasa percaya, dan membuat orang lain merasa dirinya punya kendali penuh atas situasi.
Setiap kali ia menceritakan kisah tentang perceraian dan hak asuh anak, ia memposisikan dirinya sebagai korban. Narasi itu ia ulang-ulang, sehingga perlahan-lahan orang-orang di sekitarnya mulai terbawa arus simpati. Kepercayaan yang seharusnya menjadi modal untuk menolong orang lain, justru dimanfaatkan Robert untuk membangun opini bahwa Farah adalah penyebab semua kehancuran dalam hidupnya. Ia menampilkan diri seolah seorang ayah yang hancur, pria yang ditinggalkan, dan seseorang yang diperlakukan tidak adil oleh sistem. Dari sinilah jalan semakin terbuka bagi Robert. Dengan pengaruh yang masih ia miliki, ia mulai menanamkan ide-ide berbahaya. Ia tahu di antara lingkaran kenalannya, pasti ada orang yang bisa ia sentuh untuk menjalankan rencana gelap yang sedang ia rancang. Satu demi satu, percakapan Robert semakin menjurus. Dari sekedar keluhan pribadi, menjadi rencana licik yang akhirnya membawa pada tragedi. Of her home on November 9th, 1994. Seiring waktu, kebencian yang bersemi dari proses perceraian berubah menjadi obsesi yang mendominasi pikiran Robert. Bukan lagi sekedar kemarahan sesaat, melainkan pemikiran yang terus berputar. Bagaimana nasib, nama baik, dan hak asuh dapat kembali padanya jika satu hambatan besar dihilangkan. Di kepala Robert, segala pilihan yang sebelumnya ia anggap tidak mungkin, perlahan kehilangan batas. Akal sehat terkikis oleh keinginan untuk memenangkan segala sesuatu yang ia pandang sebagai miliknya. Obsesinya mengambil bentuk perencanaan. Ia tidak lagi berbicara tentang perpisahan, melainkan tentang solusi final yang menurutnya praktis. Dalam kondisi seperti itu, orang yang semula memikirkan upaya pemulihan diri justru terseret pada jalan gelap yang menutup ruang untuk kompromi. Robert tidak menyimpan seluruh kemarahan itu untuk dirinya sendiri. Di lingkungan pertemanan dan kenalan lamanya, ia mulai menampakkan sisi lain. Seorang pria yang merasa dirugikan, yang memohon simpati, sekaligus mengobarkan rasa kebencian pada siapapun yang mau mendengar. Pembicaraannya tidak selalu terbuka, kadang tersirat di sela obrolan santai, kadang dilontarkan dengan nada getir di meja kopi. Dengan cara demikian, ia menanam benih, membuat orang lain melihat Farah sebagai pihak yang menyulitkan, bukan sebagai seorang ibu yang berusaha melindungi anak. Mekanisme ini efektif. Dukungan moral yang tumbuh di sekelilingnya memperkuat keyakinan Robert bahwa tindakannya, apapun bentuknya, memiliki pembenaran di mata orang-orang terdekatnya. Rangkaian keluhan dan pembenaran diri membuka jalan bagi pemikiran yang lebih radikal. Di benak Robert, opsi-opsi yang sebelumnya tabu mulai terlihat sebagai jalan keluar yang logis. Jika hukum tidak memberinya apa yang ia rasa pantas, maka tindakan ekstrim dapat meniadakan masalah sejak akarnya. Ia menilai probabilitas dan konsekuensi, memperhitungkan resiko dan potensi imbalan. Sebuah proses kalkulatif yang dingin. Ide melakukan pembunuhan bukan lagi sekedar fantasi. Ia menjadi sebuah rencana yang mengincar penghapusan masalah secara permanen. Hak asuh tidak lagi menjadi perdebatan bila pihak yang menjadi pusat konflik telah tiada. Memandang segala sesuatu lewat lensa ego yang terluka, Robert mulai merangkai langkah untuk mewujudkan gagasan itu. Karena memahami betul resiko secara teknis dan hukum, Robert menyimpulkan bahwa dirinya tidak boleh menjadi pelaksana langsung. Ia memutuskan menggunakan jaringan yang ia miliki, orang-orang yang dapat dipengaruhi melalui kombinasi rasa hormat, ancaman halus, atau imbalan finansial. Pendekatannya sistematis. Ia menilai karakter, kondisi ekonomi, dan kerentanan calon-calon yang bisa menjadi eksekutor. Dengan pengalaman dan wibawa mantan petugas penegak hukum, ia mampu meyakinkan beberapa individu bahwa tindakan yang akan dilakukan dapat ditutupi. Proses ini melibatkan negosiasi, janji-janji perlindungan, serta pengaturan logistik awal. Dengan demikian, rencana yang semula hanya ada dalam pikirannya berubah wujud menjadi rangkaian tindakan yang melibatkan orang lain. Suatu realitas yang menandai transisi dari niat menjadi ancaman nyata. Setelah gagasan untuk menghapus satu hambatan penting dalam hidupnya semakin mengeras, Robert mulai melakukan pendekatan yang lebih konkret. Ia tidak mengumbar rencana secara terbuka, melainkan memilih percakapan tertutup, pertemuan singkat di tempat umum, obrolan lewat telepon yang lalu diakhiri, atau percakapan di balik pintu tertutup. Pilihan cara komunikasi ini dipilih untuk menjaga kerahasiaan sekaligus menguji calon pendengar. Siapa yang merespons dengan simpati, siapa yang menunjukkan kesediaan untuk membantu, dan siapa yang sekedar mendengarkan tanpa terlibat. Setiap percakapan diseleksi.
Setiap respon dicatat. Karena bagi Robert, kualitas calon rekan adalah kunci keberhasilan misi yang ia rencanakan. Kredibilitas Robert sebagai mantan aparat memberikan keuntungan psikologis saat melakukan pendekatan. Ketika ia berbicara, nada suaranya membawa bobot pengalaman dan pengetahuan prosedural, sesuatu yang mudah memunculkan rasa aman di kalangan tertentu. Ia memaparkan rencana dengan cara yang terstruktur dan rasional, menunjukkan pemahaman akan resiko sekaligus upaya mitigasinya. Bagi beberapa orang yang rawan tergoda oleh imbalan, penjelasan semacam itu terasa meyakinkan. Jika yang menyusun rencana adalah seseorang yang pernah bekerja di bidang penegakan hukum, maka perencanaan dan eksekusi pun dipandang lebih mungkin berhasil tanpa terkuak. Dalam konteks ini, reputasi Robert bukan hanya atribut sosial, ia menjadi alat persuasi yang berbahaya. Selain pengaruh, aspek finansial memainkan peran krusial dalam proses perekrutan. Robert menawarkan kompensasi material yang menggoda, disusun sedemikian rupa agar cukup memotivasi, namun tetap tidak meninggalkan jejak langsung. Struktur pembayaran dibuat bertahap. Uang muka untuk menjamin komitmen, sebagian lagi diserahkan setelah tugas selesai sebagai mekanisme kontrol dan pendorong kepatuhan. Pembayaran tidak selalu dilakukan melalui saluran resmi. Transaksi tunai dan perantara digunakan untuk meminimalkan keterkaitan ke akun intinya. Bagi individu dengan kebutuhan ekonomi mendesak, janji imbalan menjadi godaan kuat, sehingga batas moral mereka teruji ketika dihadapkan pada tawaran yang tampak mudah namun beresiko tinggi. Proses saringan, pendekatan psikologis, dan penawaran finansial akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil menjalin kesepakatan dengan beberapa individu yang bersedia mengambil peran praktis dalam rencana tersebut. Pengintai yang observan, penghubung logistik yang lihai, dan eksekutor yang bersedia melakukan tindakan kekerasan. Kesepakatan ini tidak terbentuk secara instan. Ia melalui serangkaian negosiasi, konfirmasi kemampuan, hingga pembagian peran yang rinci. Dengan demikian, apa yang tadinya sekedar gagasan abstrak berubah menjadi organisasi kecil yang tersusun dengan tugas dan tanggung jawab jelas. Namun keberhasilan itu juga menambah kompleksitas. Semakin banyak orang terlibat, semakin besar pula resiko kebocoran, dan semakin sulit bagi Robert untuk mengendalikan setiap elemen sepenuhnya. The young girl, she still asks for her mother. Ketika Mami. segala persiapan dinilai telah lengkap, hari yang menentukan ditetapkan. Pilihan waktu tidak diambil secara kebetulan. Malam dipilih karena aktivitas lingkungan relatif turun, saksi potensial lebih sedikit, dan rutinitas penghuni rumah memberi celah yang dapat dimanfaatkan. Pelaksana yang direkrut bergerak dengan disiplin. Kendaraan diletakkan pada jarak yang diperhitungkan, mereka menunggu isyarat, dan hanya melakukan kontak singkat sekali semuanya terlihat aman. Pendekatan ke rumah korban tidak dramatik, melainkan terencana dan hemat suara. Satu pelaksana bertugas mengawasi dari jarak aman, memastikan tidak ada gerak-gerik tak biasa. Yang lain mendekati titik masuk yang paling mudah diakses, namun jarang diperiksa, seperti pintu samping atau pagar kecil di belakang. Sikap mereka dingin dan efisien. Semuanya dirancang agar tindakan berlangsung cepat tanpa menimbulkan keributan yang berlebihan. Di dalam rumah, rutinitas malam berlangsung seperti biasanya. Farah menjalankan serangkaian kegiatan domestik yang sudah akrab, memastikan anak-anak tidur, menata perabotan, memeriksa kunci, dan memikirkan tugas esok hari. Tidak ada tanda-tanda perasaan was-was yang tampak bagi orang luar, hanya suasana yang tenang, rapih, dan terlihat biasa. Keadaan inilah yang dimanfaatkan pelaksana untuk mendekat dengan minim resiko diketahui. Aksi berlangsung singkat namun menentukan. Saat pintu terbuka pelan atau ketika pelaku berhasil masuk lewat akses yang kurang diawasi, konfrontasi fisik sengaja dihindari bila memungkinkan. Tujuan utama adalah menyelesaikan tugas tanpa perpanjangan yang dapat memancing saksi atau respons tetangga. Dalam ruang yang redup, langkah-langkah itu mengecilkan waktu antara masuk dan keluarnya, sehingga peluang tertangkap menurun. Suara tembakan yang terdengar kemudian memecah keheningan. Dentuman itu singkat, tajam, dan langsung mematikan kesempatan korban. Setelah tembakan, para pelaksana menjalankan protokol pasca aksi. Memastikan tidak ada jejak yang jelas, mengumpulkan barang-barang kecil yang dapat menghubungkan mereka ke lokasi, dan segera meninggalkan tempat dengan rute pelarian yang telah dipetakan.
Kecepatan dan ketepatan manuver ini direncanakan untuk mengurangi kemungkinan intersepsi oleh pihak berwenang. Begitu kabar menyebar, respons lingkungan berlangsung cepat. Tetangga yang terjaga mendengar suara tidak biasa dan segera melaporkan ke pihak berwenang. Sirene dan lampu darurat menyibakkan suasana malam. Di lokasi, petugas melakukan pengamanan awal, memisahkan saksi dan memulai dokumentasi. Kondisi emosi di rumah korban berubah drastis dalam hitungan menit, dari rutinitas menjadi titik duka yang mendalam. Meskipun para pelaksana berupaya seminimal mungkin meninggalkan bukti, sejumlah jejak kecil tetap tersisa. Potongan pakaian yang tercecar, pola bercak darah, dan lintasan jejak kaki pada tanah lembab menjadi bagian dari data forensik yang kemudian dianalisis. Di laboratorium, proyektil diuji untuk mengetahui karakteristiknya. Tim balistik mencoba menghubungkan temuan itu pada jenis senjata tertentu. Semua fragmen bukti ini sekilas tampak kecil, namun bagi penyidik terlatih, mereka adalah titik awal yang krusial untuk menautkan aksi pada pelaku lebih luas. Dampak psikologis terhadap warga sekitar dan keluarga korban sangatlah besar. Anak-anak yang kehilangan figur ibu menghadapi trauma akut. Tetangga yang menyaksikan adegan berkabung merasakan keamanan lingkungan mereka terus terusik, dan komunitas yang sebelumnya tenang mendadak terbelah antara rasa takut dan ingin tahu. Sementara itu, pelaku yang terlibat tidak selalu selamat dari beban batin. Beberapa mengalami rasa bersalah dan kecemasan yang melampaui manfaat materi yang mereka terima, yang pada akhirnya menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan penyidik. Dari perspektif pelaku intelektual di balik aksi, malam itu awalnya tampak seperti keberhasilan. Target tereliminasi, tujuan tercapai. Namun keberhasilan operasional tidak pernah menjamin kebebasan jangka panjang. Jejak-jejak kecil yang tersisa, kombinasi bukti forensik, serta pola perilaku manusia yang tak sepenuhnya dapat dikendalikan, membentuk dasar bagi penyelidikan yang akan menguak struktur di balik tindakan itu. Dengan kata lain, kesunyian yang tercipta setelah eksekusi hanyalah jeda singkat sebelum gelombang analis forensik, wawancara saksi, dan pemeriksaan komunikasi mulai menyingkap jaringan yang selama ini tersembunyi. Begitu laporan masuk, aparat langsung mengerahkan sumber daya untuk membuka lembaran kejadian secara sistematis. Proses forensik berjalan intens dan multidisipliner. Tim balistik memetakan lintasan proyektil. Ahli biologi molekuler mencari sel yang tersisa pada pakaian dan permukaan. Sedangkan penyidik digital menelusuri jejak komunikasi yang mungkin tersembunyi dalam data telepon atau perangkat elektronik. Analisis balistik memberikan petunjuk awal tentang karakteristik senjata yang digunakan. Sementara pemeriksaan laboratorium terhadap serat dan cairan tubuh membantu membangun kerangka waktu peristiwa. Potongan-potongan bukti, sekecil apapun, dikumpulkan kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara saksi, sehingga pola kronologis dapat disusun. Pendekatan ini bukan hanya soal mengumpulkan bukti fisik, melainkan juga menyusun konteks yang menjelaskan bagaimana, kapan, dan oleh siapa tindakan itu dilaksanakan. Investigasi finansial menjadi salah satu poros penting. Para penyidik melacak arus kas yang mencurigakan, pembayaran tunai, penggunaan perantara, dan transaksi yang dilakukan oleh individu-individu di lingkaran Robert. Alur dana yang awalnya tampak acak, perlahan tersambung melalui bukti-bukti kecil. Resit yang ditemukan di tempat tertentu, rekaman kamera di toko tempat seorang perantara mengambil sejumlah uang, hingga saksi yang mengingat melihat amplop besar diserahkan ke tangan seseorang. Jejak moneter ini menjadi tautan konkret antara penyandang dana dan eksekutor. Selain bukti teknis, kunci pembongkaran kasus juga datang dari sisi manusia. Tekanan psikologis, rasa takut, dan tawaran pengurangan hukuman membuat beberapa pelaku non-intimidator mulai goyah. Satu persatu, individu yang terlibat memilih berbicara, memberikan keterangan yang sebelumnya tertutup rapat. Kesaksian mereka mengisahkan bagaimana pertemuan-pertemuan rahasia berlangsung, siapa yang memberikan instruksi, serta mekanisme pembayaran yang dipakai. Pengakuan-pengakuan itu tak hanya menegaskan hubungan antara perencana dan pelaksana, tetapi juga membuka pintu bagi penyidik untuk mendapatkan bukti tambahan yang mendukung pernyataan tersebut. Penyidik juga menjalankan upaya pelacakan komunikasi secara intensif. Rekaman panggilan, pesan singkat, serta catatan pager dan telepon umum dianalisis untuk menemukan pola. Beberapa komunikasi yang pada awalnya tampak tidak berarti,
ketika ditempatkan dalam urutan waktu yang benar, memperlihatkan koordinasi yang jelas antara sejumlah pihak. Teknik analisis ini memungkinkan penyidik menemukan perantara yang selama ini berfungsi sebagai penghubung antara dalang dan pelaksana, sehingga struktur jaringan menjadi lebih jelas. Ketika simpul-simpul bukti itu disatukan, balistik, forensik, aliran dana, dan keterangan saksi, terbentuklah konstruksi fakta yang kuat. Penyidik tidak lagi bekerja berdasarkan spekulasi. Mereka memiliki serangkaian bukti yang dapat diuji di pengadilan. Dengan dasar itu, aparat melayangkan serangkaian penangkapan terarah. Eksekutor pertama ditangkap setelah jejak mobil dan bukti otensik menguatkannya. Sementara perantara dan saksi kunci lainnya dihadirkan untuk diperiksa lebih lanjut. Proses interogasi berlangsung dalam bingkai hukum yang ketat. Petugas memanfaatkan teknik-teknik wawancara yang berfokus pada mengekspos inkonsistensi dan mendapatkan pengakuan yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, tersangka memilih kooperatif ketika menyadari bahwa bukti teknis yang mengikat sangat kuat. Dalam kasus lain, mereka melawan sampai bukti dan keterangan saksi saling menekan. Perubahan nada dan konten pernyataan inilah yang membantu penyidik mengurai peran masing-masing pihak. Setelah rangkaian pemeriksaan, berkas perkara disusun secara rapi. Jaksa menyiapkan tuntutan yang tidak hanya menjerat eksekutor, tetapi juga menyasar aktor intelektual di balik rencana. Tuduhan meliputi pembunuhan berencana, konspirasi, dan sejumlah pasangan tindak pidana terkait, misalnya pemufakatan jahat dan pemalsuan bukti alibi. Penyerahan berkas kepada pengadilan menandai transisi dari fase penyelidikan ke fase litigasi, di mana kebenaran akan diuji lagi di hadapan hakim dan juri. Publik menyambut perkembangan ini dengan intensitas tinggi. Media melaporkan setiap perkembangan, dari detail penggeledahan hingga adegan kadang haru ketika saksi keluarga memberi kesaksian tentang kehilangan mereka. Tekanan opini publik biasa mempengaruhi jipatnya proses hukum, tetapi sistem peradilan tetap menuntut bahwa setiap dakwaan dibuktikan berdasarkan standar hukum, beyond reasonable doubt. Ini menuntut jaksa untuk mengemas bukti-bukti mereka secara kohesif, sehingga hakim dan juri dapat menghubungkan titik-titik antara motif, perencanaan, pelaksanaan, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Akhirnya, setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan saksi-saksi kunci menunjukkan keterkaitan yang jelas, pejabat penegak hukum melakukan penahanan terhadap siapapun yang terindikasi kuat terlibat, termasuk mereka yang berperan sebagai perencana di balik layar. Tuduhan resmi disampaikan, hak untuk mendapatkan pembelaan di pengadilan dijelaskan, dan proses litigasi bergulir menuju persidangan yang akan menentukan nasib semua pihak terlibat. Penyelidikan ini menjadi contoh pengerjaan forensik modern yang memadukan teknik ilmiah, pelacakan finansial, dan wawancara psikologis. Ia memperlihatkan bahwa meskipun sebuah tindakan direncanakan untuk menutupi jejak, tumpukan bukti kecil yang tersisa akan saling terhubung ketika diperiksa oleh tim profesional yang tekun. Dan yang paling penting, pengungkapan fakta itu membuka jalan bagi keadilan, bukan hanya untuk menuntut pelaku, tetapi juga untuk memberikan penutupan bagi keluarga korban yang menanti jawaban. I cannot wait for the day when I see him laying on that table. Persidangan kasus ini menjadi titik balik dari seluruh proses panjang penyelidikan. Dari ruang pengadilan, setiap detail yang selama ini disusun oleh penyidik mulai dipaparkan secara terbuka. Jaksa penuntut umum menyajikan kronologi rencana pembunuhan dengan alur yang runtut, menunjukkan bagaimana motif, perencanaan, eksekusi, hingga upaya menutupi jejak semuanya saling terhubung. Jaksa menghadirkan saksi-saksi kunci, mulai dari rekan Robert yang terlibat dalam komunikasi, hingga pelaku eksekusi yang akhirnya memutuskan untuk bersuara demi keringanan hukuman. Keterangan mereka menjadi titik berat dalam pembuktian. Di hadapan juri, narasi itu digabungkan dengan bukti fisik, hasil forensik, rekaman komunikasi, serta catatan transaksi finansial yang mengikat peran masing-masing terdakwa. Di sisi lain, tim pembela Robert berusaha menggoyahkan konstruksi kasus dengan berbagai argumen. Mereka mencoba menanamkan keraguan tentang validitas bukti komunikasi, mempertanyakan konsistensi saksi, dan menyoroti bahwa Robert tidak pernah terlihat langsung berada di lokasi kejadian. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan ruang ragu di benak juri, sebab dalam hukum pidana Amerika, keyakinan harus dibangun di luar keraguan yang wajar. Namun, rangkaian bukti yang dipresentasikan jaksa terlalu kuat untuk digoyahkan. Juri mendengar rekaman kesaksian yang berulang kali menyinggung nama Robert sebagai perancang ide. Mereka menyaksikan bukti transaksi yang mengalir dari Robert melalui perantara kepada eksekutor.
Semua itu membentuk gambaran utuh bahwa pembunuhan ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan aktif dari Robert sebagai dalang utama. Suasana ruang sidang kerap menegang. Setiap kali saksi dari pihak keluarga Farah memberi keterangan, suasana berubah menjadi emosional. Air mata tumpah, mengingatkan semua orang bahwa di balik detail teknis dan formalitas hukum, ada kehilangan nyata, seorang ibu muda yang direnggut dari anak-anaknya. Elemen emosional ini memberi bobot tambahan pada persepsi juri, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekedar kalkulasi dingin, melainkan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam. Setelah rangkaian sidang berjalan berbulan-bulan, tibalah momen pembacaan putusan. Juri, setelah melalui proses musyawarah, menyatakan Robert Allen Fratta bersalah atas dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama dan konspirasi kriminal. Hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati, sebuah keputusan yang mencerminkan betapa seriusnya kejahatan ini dipandang oleh sistem peradilan. Dampak dari vonis ini meluas. Bagi keluarga Farah, keputusan tersebut membawa kelegaan, meski tidak sepenuhnya menghapus luka. Bagi publik, kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa status sosial, profesi, atau citra di masyarakat tidak menjamin seseorang bebas dari sisi gelap. Mantan polisi yang seharusnya menjunjung hukum justru memanipulasinya untuk meraih tujuan pribadi yang kelam. Lebih jauh lagi, kasus ini menimbulkan diskusi luas tentang etika dan stabilitas emosi dalam konflik rumah tangga. Bagaimana perselisihan hak asuh jika tidak ditangani dengan bijak bisa berujung pada tragedi? Media, akademisi hukum, hingga lembaga perlindungan keluarga menjadikan kasus ini sebagai bahan kajian dan peringatan agar mekanisme perlindungan hukum terhadap korban perceraian lebih diperkuat. Vonis terhadap Robert Fratta menegaskan bahwa meskipun sebuah kejahatan direncanakan dengan rapi dan melibatkan banyak pihak, hukum tetap memiliki cara untuk membongkarnya. Ia juga memperlihatkan bahwa keadilan pada akhirnya bisa ditegakkan, meski perjalanan menuju titik itu penuh liku dan pengorbanan. Closing arguments, Fratta was portrayed as a sexual Kasus deviant. pembunuhan para Fratta bukan hanya tentang satu keluarga yang hancur. Ia adalah gambaran nyata bagaimana emosi, obsesi, dan penyalahgunaan kekuasaan bisa berujung pada tragedi yang tidak pernah terbayangkan. Seorang mantan polisi yang seharusnya paham arti keadilan justru menggunakan pengetahuan dan wibawanya untuk merancang kejahatan terhadap orang terdekatnya. Ironi inilah yang membuat kasus ini terus dikenang dan dijadikan pelajaran. Dari sisi sosial, tragedi ini memunculkan diskusi luas mengenai isu perceraian dan hak asuh anak. Konflik rumah tangga seharusnya menjadi ranah pribadi yang diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi. Namun, kasus Fratta menunjukkan betapa rentannya sistem ketika salah satu pihak memilih jalan kekerasan. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru kehilangan sosok ibu karena perebutan hak asuh yang berubah menjadi obsesi mematikan. Dampaknya terasa hingga ke komunitas hukum dan kepolisian. Bagaimana seorang mantan aparat bisa begitu jauh menyimpang dari sumpah profesinya menjadi alarm keras. Institusi penegak hukum dituntut untuk memperketat pengawasan terhadap anggotanya, termasuk setelah mereka tidak lagi aktif bertugas. Hal ini menjadi bahan evaluasi serius. Bagaimana memastikan bahwa kewenangan dan jaringan yang dimiliki seorang polisi tidak disalahgunakan di luar jalur hukum. Secara kultural, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mudah terpengaruh oleh citra luar seseorang. Robert dikenal disiplin, religius, dan aktif dalam lingkungannya. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan kebencian yang terpendam. Perbedaan antara citra publik dan realitas pribadi ini menjadi peringatan bahwa penilaian sosial seringkali tidak mampu menangkap kompleksitas emosi manusia. Refleksi lain yang tak kalah penting adalah tentang nilai kehidupan. Kasus ini menunjukkan bagaimana nyawa bisa diperlakukan seolah hanya penghalang dalam konflik pribadi. Padahal, membunuh bukan hanya menghapus satu kehidupan, melainkan juga menghancurkan masa depan banyak orang di sekitarnya. Anak-anak Farah tumbuh tanpa ibu,
dan nama keluarga mereka selamanya terikat pada tragedi. Bagi publik yang mengikuti kasus ini, ada pelajaran besar yang bisa diambil, bahwa konflik rumah tangga, seberat apapun, tidak boleh dibiarkan berubah menjadi dendam yang buta. Hukum dan mediasi ada untuk menyelesaikan masalah. Ketika seseorang memilih jalan kekerasan, bukan hanya lawan yang dirugikan, tetapi dirinya sendiri akan terperangkap dalam konsekuensi yang lebih berat. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa keadilan memang bisa ditegakkan, tetapi ia selalu datang terlambat untuk menyelamatkan korban. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa kehidupan manusia terlalu berharga untuk dikorbankan demi ego dan obsesi pribadi. Dan dengan itu, kasus Farah Fratta akan selalu dikenang bukan hanya sebagai catatan kriminal, tetapi juga sebagai refleksi sosial yang mendalam tentang cinta, kebencian, dan konsekuensi dari pilihan yang salah.